Cerita novel romantis. Gadis simpanan sang tuan. Bab 32. Akhirnya disahkan oleh penghulu. Oke guys, sepertinya kurang seru jika kita tidak menyebutkan nama panggilan ibunya si Abang Albert, sebut aja namanya panggilan dan aslinya ialah Mama Yanita. Lanjut ya. Setelah melewati masa pingitan, dan konferensi pers pembatalan pertunangan, akhirnya hari bahagia itu telah datang. Dalam waktu yang singkat itu, Sarah dan Mama Yanita benar-benar menyiapkan semuanya dengan sempurna. Tepat pukul 4 sore nanti, acara pernikahan antara Albert dan Cila akan dilangsungkan, di salah satu hotel milik keluarga besar Antarakna. Mengingat saat pagi hari, frekuensi Cila dalam muntah-muntah lebih tinggi, membuat semua orang memutuskan untuk mengambil waktu di sore hari, disambung hingga malam nanti. Ballroom itu disulap, dihias sedemikian rupa, menjadikan kesan mewah namun hangat menyatu di dalam sana. Semerbak segar bunga yang bertebaran di tiap-tiap sudut menjadi penyempurna, serta karpet merah, sudah digelar sepanjang pintu masuk hingga ke atas pelaminan. Di depan sana, sudah ada meja dan beberapa kursi yang dihias dengan indah, tempat di mana Albert dan Cila akan mengikrarkan janji suci mereka. Tidak ada satupun awak media yang meliput, karena seluruh sudut hotel dijaga ketat oleh para penjaga, sesuai yang diperintahkan oleh Tuan Ardin. Dua keluarga itu sudah berada di hotel sejak pukul 1 siang, dan sekarang gadis manis itu tengah didandani oleh tim MUA profesional. Albert dan Cila diberikan masing-masing satu kamar terpisah untuk persiapan. Karena Mama Yanita dan Sarah sudah memberikan satu kamar berbeda, kamar yang sudah dihias untuk malam pertama putra-putri mereka. Ya, walaupun entah mereka sudah melakukannya yang keberapa, yang jelas malam nanti adalah malam pertama mereka menjadi pasangan suami istri. Para tamu undangan sudah nampak memadati ballroom hotel tersebut. Duduk di kursi yang telah disediakan sesuai dengan undangan. Tak banyak yang diundang, hanya ada teman dan saudara, sekaligus semua para pembaca setia yang begitu antusias dengan pernikahan Albert dan Cila. Udah pada bawa amplop belum? Tapi, nanti diserahkan sama Mas El ya, biar Mas El mewakili untuk menyerahkannya nanti. Hehe. Dan tak berapa lama kemudian, momen mendebarkan bagi kedua mempelai itu datang. Sesuatu yang tidak akan pernah mereka lupakan untuk seumur hidup. Suara MC mulai menggema, mengumumkan bahwa acara sakral itu akan segera dimulai. Dengan balutan jas hitam yang melekat pada Albert yang kala itu terlihat lebih gagah dengan polesan natural, sudah duduk di kursinya. Belum berapa lama, lelaki itu sudah terlihat kepanasan, padahal pendingin ruangan tidak bermasalah sama sekali. Peluh membasahi area kening mengalir hingga ke pelipis, bahkan saat pertama kali ia duduk, rasa gugup itu tiba-tiba melanda. Ardin dan yang lain hanya senyum-senyum, melihat putranya yang terlihat sangat tegang. Hah? Kenapa belum apa-apa aku sudah gugup begini? Ungkapnya dalam hati, sambil terus merapalkan kalimat akad itu, sampai tak terhitung sudah berapa kali ia mengulangnya. Setelah melihat banyak orang, rasa cemas itu menjadikannya pelupa. Dan entahlah, antara ingin meledek atau kasihan melihat bosnya, Juna mendekat dengan sekotak tisu di tangannya. Tuan, pakailah. Mungkin sebentar lagi, Anda akan lebih berkeringat. Ucapnya ambigu, ingin sekali Juna tersenyum lebar, tetapi sebisa mungkin ia menahannya. Albert memicing tajam, meraih tisu itu dengan frustasi, dan mengelap dahinya. Setelah ini, ku pastikan kau tidak bisa menggerakkan ribiermu. Tahu kalau sang asisten tengah merayunya. Namun, seolah memiliki keberanian lebih, Juna justru menggedikan bahu, acuh, kemudian berlalu. Sial, dia pasti sedang meledekku. Albert menarik nafasnya sejenak,
berusaha untuk tetap tenang. Tak lama kemudian, beberapa orang terdengar riuh dan mulai melayangkan tatapan mereka ke arah pintu, tak terkecuali Albert, di mana sosok gadis cantik tengah berjalan, dengan diapit oleh Mama Yanita dan Sarah. Seketika mata Albert tak mampu untuk berkedip, saat ia melihat dengan seksama, gadis kecilnya terlihat sangat anggun dengan balutan gaun pengantin berwarna putih dan mahkota kecil yang menghiasi kepalanya. Rona di wajahnya tergambar malu-malu, apalagi saat tatapan keduanya bertemu, jantung Albert langsung berdetak lebih kencang. Debaran ini sungguh dahsyat, apalagi saat senyum manis itu ditunjukkan hanya untuk dirinya. Ah, Cila. Rasanya jantungku mau meledak. Lelaki muda itu terlihat salah tingkah, saat Cila sudah sukses duduk di sampingnya. Sekali lagi, gadis itu mengulum senyum, membuat darahnya berdesir tak normal. Rona itu sungguh berbeda, wajah gadisnya seolah memancarkan cahaya. Mungkin benar, aura pengantin itu berbeda. Apalagi setelah 2 minggu mereka tidak diizinkan untuk bertemu. Rasa rindu itu benar-benar menggebu-gebu. Kalau saja tidak dalam situasi seperti ini, ingin rasanya Albert langsung menerjang tubuh Cila, memberinya kecupan bertubi-tubi, dan bercinta sepuasnya. Dan akhirnya MC kembali bersuara, ia menyerahkan acara kepada Pak Penghulu yang akan memandu ikrar janji suci itu. Kak, panggil Cila. Dilihatnya sedari tadi Albert terus fokus memandangi wajahnya, tanpa memperdulikan penghulu, yang sedari tadi bicara pada lelaki itu. Kakak, panggilnya sekali lagi. Hingga cubitan keras dari Mama Yanita membuatnya tersentak, Albert langsung menggelengkan kepalanya mencari kesadaran, membuat semua orang terkekeh, merasa lucu. Melihat sejoli, yang sebentar lagi akan resmi menjadi pengantin baru. Cila benar-benar terlihat berbeda, gadis itu jauh lebih mempesona, hingga membuat para tamu yang sudah berdatangan berdecak kagum. Albert bisa melihat, pancaran aura bahagia dari mata Cila, membuat pesona gadis itu berlipat-lipat, dan jauh lebih cantik dari biasanya. Nak Albert? Tanya sang penghulu. Lagi, lelaki itu hanya fokus pada kalimat di otaknya. Takut-takut akan terlupa, dan membuatnya malu setengah mati. Ekem. Nak Albert, apa sudah siap? Tanyanya sekali lagi. Kali ini Albert mendongak, setelah beberapa kali menarik nafas dan membuangnya secara perlahan. Siap apa, Pak? Tanyanya kikuk. Tentu saja siap menikahi, Nak Cila. Bagaimana apa Nak Albert sudah yakin? Yakin, Pak. Ucapnya mantap. Membuat beberapa orang tergelak tak terkecuali Pram. Ia sempat terkekeh melihat wajah tegang calon menantunya. Pak Penghulu tersenyum, lalu beralih menatap ke arah Cila. Nak Cila, apa sudah yakin untuk mendampingi, Nak Albert? Hah? Kenapa pakai ditanya seperti itu segala sih? Jelas-jelas Cila sudah mengandung anakku. Cepatlah Pak. Protes Albert dalam hati. Bukannya membuat ia tenang, pertanyaan-pertanyaan itu justru membuatnya semakin tegang. Berkali-kali Albert meneguk salivanya frustasi. Pelan, Cila mengangguk dengan senyum malu-malu. Iya, lirihnya. Semua orang yang menyaksikan tidak mampu untuk tidak tersenyum, apalagi yang suka meledek belalai kakak pacar, wajah pias Albert seolah hiburan tersendiri bagi mereka. Karena tidak sekalipun mereka pernah melihatnya, dan hari ini, sepertinya menjadi saksi, bahwa ternyata lelaki bernama Albert memiliki rasa takut, cemas, dan tegang juga. Hening. Wajah Albert semakin terlihat memucat, kala tangannya sudah berjabat dengan tangan besar Pram, dapat lelaki tua itu rasakan, tangan Albert berkeringat dingin dan gemetar. Pram menghentak. Saudara Albert Antarakna, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau, dengan putri kandung saya Archila binti Pramasta Abraham, dengan mas kawin emas 24 karat seberat 100 gram, uang tunai 100 juta dan saham sebesar 30%,
dibayar tunai. Hap. Saya terima nikahnya dan kawinnya Archila binti Pramasta Abraham dengan mas kawin tersebut, dibayar tunai. Sah. Sah. Seolah telah melepas semua beban, Albert merasakan kelegaan yang luar biasa. Ia menghela nafas panjang, tak habis pikir ternyata mengucapkan kalimat itu begitu menegangkan sekaligus mendebarkan. Cila yang di sampingnya menitikan air mata, bahkan semua undangan yang hadir, merasa haru dengan suasana hikmat yang tercipta. Gadis yang sudah berubah status itu menyalimi tangan Albert, disambung lelaki itu yang mengecup keningnya dengan penuh cinta. Namun, seperti tidak memiliki kesabaran. Kecupan di Rivier Ranum Cila hampir saja diserobotnya. Yang itu nanti aja. Ucap Mama Yanita menahan, tahu apa yang akan Albert lakukan. Kan sudah sah. Cebiknya. Mau tidak mau, Albert menarik diri, ia bergerak salah tingkah dengan menggaruk tengkuknya, sedangkan Cila hanya bisa mengulum senyum dengan kelakuan lelakinya. Tak hanya gadis itu, semua orang ikut terkekeh, baru tahu kelakuan Albert di belakang mereka, suka seenak jidatnya. Dengan mata yang berkaca-kaca, Cila menatap ibu dan ayahnya secara bergantian. Pram tersenyum, sebesar apapun rasa kecewanya pada sang putri, ternyata tak mampu menandingi rasa sayangnya selama ini. Biarlah, kesalahan itu ia tutup rapat-rapat, ia sudah berjanji untuk benar-benar memaafkan Cila dan Albert. Terlebih, lelaki itu bertanggung jawab pada putrinya. Dan hari ini, haru itu menyeruak ke dasar hati Pram, putri kecilnya, gadis satu-satunya yang ia jaga selama 18 tahun, seolah berubah menjadi sosok wanita dewasa, tak terasa tanggung jawabnya kini sudah beralih pada menantunya, yaitu Albert. Kedua mempelai diminta maju ke depan untuk acara sungkeman. Banyak doa-doa baik dirapalkan untuk Cila dan Albert. Semoga langgeng, dan terus bahagia hingga menua bersama. Pram sudah melepas Cila, ia memberikan gadis itu sepenuhnya untuk dijaga oleh Albert. Gadis manis itu terlihat sangat bahagia, hingga ia terus menyeka ujung matanya saat memeluk Pram dan juga Sarah, namun percayalah, yang keluar adalah air mata bahagia. Akhirnya acara sakral yang menjadi prosesi utama itu selesai, ditutup dengan doa. Kau cantik hari ini. Ucapan itu membuat pipi Cila semakin merona menahan malu. Tapi ingat, hanya hari ini. Sambung Albert sambil terkekeh. Cila langsung mencebik, meninju keras dada Albert. Jahat banget, ungkapnya. Lagi, lelaki itu semakin terkekeh lebih keras, sambil mengusap-usap wajah, beradu dengan hidung Cila, hingga tamu yang ingin mengucapkan selamat, menghentikan kelakuannya. Kedua pengantin itu mengucap syukur, karena acara sore ini berjalan dengan lancar. Semua orang terlihat bahagia, sama seperti mereka. Sambil menikmati hidangan, alunan lagu mulai mendayu, suara merdu dari penyanyi papan atas, menjadi teman main para tamu undangan yang asyik saling berbincang. Sebenarnya ada beberapa orang yang bertanya-tanya, kenapa Albert membatalkan pertunangannya dengan Monica, dan malah menikahi gadis lain. Namun, melihat Mama Yanita yang memperlakukan Cila dengan penuh kelembutan, pertanyaan-pertanyaan itu menguap entah kemana. Cila siap melemparkan buket bunga yang ada di tangannya ke belakang. Sang sahabat, Nana tampak tak ikut berpartisipasi, sedari tadi dia hanya terus memaki pakaiannya, rasanya ia sudah gerah dan tidak betah. Gadis itu lebih suka memakai kaos atau kemeja dan sejenisnya. 1, 2, 3. Semua gadis yang berkerumun berbondong-bondong, saling berebut, ingin menjadi ratu selanjutnya. Namun, Juna yang sedang kebetulan lewat, refleks meraih bunga yang akan jatuh ke arahnya. Para tamu undangan riuh, ada yang terkejut, dan ada yang tersenyum melihat itu. Seketika perhatian mereka berpaling pada lelaki yang tengah memegang bunga.
Cila menepuk lengan Albert berkali-kali, tak menyangka yang dapat adalah asisten suaminya. Kak Juna yang dapat. Ucapnya gembira sambil bertepuk tangan, merasa gemas, yang diajak bicara hanya menggedikan bahu, acuh. Sedangkan Juna terlihat kikuk, ia sama sekali tidak berpikir untuk ikut berebut bunga tersebut. Tapi kenapa malah ia yang dapat? Para gadis mengerubungi Juna, lelaki yang terlihat masih melajang, membuat Nana yang berdiri tidak jauh darinya, jadi kesal sendiri. Ya, sejak hari itu, keduanya sudah sepakat untuk saling berkomitmen dan menjalin hubungan lebih dari sekedar teman. Gadis itu melengos, dengan kaki menghentak lantai, ia hendak berlalu, tetapi secepat kilat dirinya membeku, ketika seseorang meraih pergelangan tangannya dan langsung berlutut di depannya. Juna? Lelaki itu sedari mencari Nana, kebetulan lewat ia malah mendapat bunga. Ia tahu gadis itu tengah kesal, menahan cemburu, lalu dengan langkah buru-buru Juna menjegal Nana yang akan pergi meninggalkan pesta. Untukmu. Ucap Juna sungguh-sungguh, tidak ada kata romantis, tetapi perlakuan itu membuat para tamu yang hadir jadi gaduh. Beberapa gadis ada yang kecewa, dan yang lain kompak berteriak, "Terima, terima," membuat pipi Nana merona, dan berubah salah tingkah. Sementara lelaki yang berdiri di pelaminan, tak menyia-nyiakan kesempatan, ia yang sudah bosan menarik lengan Cila, dan membawa gadis itu untuk kabur dari atas sana. "Sayang, kita mau kemana?" tanya Cila, mensejajarkan diri dengan langkah Albert. "Lah terlihat kesusahan dengan gaunnya. Kita akan bersenang-senang." Merasa tak sabaran, dengan seringai Albert mengangkat tubuh mungil itu, lalu membawanya ke arah kamar. Mereka tidak tahu, kalau ada dua pasang mata yang tengah menatap mereka dengan tatapan lucu. Mira dan Sam, tampak memergoki Cila dan Albert yang diam-diam kabur berdua. Namun, kedua sejoli itu memilih diam, dan saling melempar senyuman. Lalu di mana Satria? Entahlah, lelaki itu sepertinya masih kecewa. Albert memilih kamar yang ditempati oleh Cila, begitu sampai, ia langsung duduk di atas tempat tidur, sedangkan gadis itu berada di pangkuannya. Lelaki itu merapatkan diri, lalu menghadapkan wajah Cila hingga tatapan mereka bertemu. Jantung mereka berdetak kencang, saling bersahutan. Seolah masuk ke babak baru, rasa membuncah itu lebih hebat dari sebelumnya. Binar-binar itu tampak saling mengungkapkan perasaan satu sama lain. Hingga saat Albert menyatukan ribiar mereka, Cila masih bergeming, tak percaya kalau akhirnya bisa menikah dengan lelaki yang begitu dicintainya. Albert mengalungkan lengan itu di lehernya, sedangkan tangannya bergerilya, mencari pusat resleting gaun yang dikenakan istri kecilnya. Dengan sendirinya Cila merespon kecupan sang suami, membiarkan Albert memperdalamnya. Dan begitulah. Debaran hebat, ditambah rasa cinta yang sudah saling terungkap, membuat kegiatan itu menjadi berbeda. Kini, ada hati yang saling menginginkan. Tanpa melepas, Albert membawa gadisnya bermuara di arena. Gaun yang Cila kenakan bukanlah sebuah halangan, sudah 2 minggu ia cuti. Namun, tiba-tiba suara pintu terbuka dengan keras mengagetkan keduanya. Terlihat Mama Yanita dan Sarah masuk dengan geleng-geleng kepala, membuat Cila refleks mendorong dade suaminya. Dan menaikkan kembali gaunnya yang sudah turun sebatas dade. "Lagi apa di sini, hah?" tanya Mama Yanita dengan berkacak pinggang. Semua orang mencari kesana kemari, ternyata sepasang pengantin itu ada di sini. Albert lebih dulu menarik nafas dan membenarkan letak jasnya. Cila bilang, "Dia lelah, Ma." Jadi Albert mengajaknya ke kamar. Bohong Albert, tetapi seakan sudah hafal kelakuan sang putra, Mama Yanita tidak percaya, ditambah apa yang baru saja dilihatnya. Lelah, tapi diajak main juga ujungnya.
Cibir Mama Yanita, beralih menatap Cila yang sedang tersenyum tipis. Cila beneran lelah? Tanyanya. Sebelum menjawab Sarah lebih dulu menyambar. Sayang, kalau lelah bilang kami berdua ya, atau kamu duduk saja, kasihan kan yang mau ngasih ucapan selamat, jauh-jauh datang pengen lihat kalian. Jelas Sarah, bukan apa, mereka berdua adalah bintangnya hari ini. Semua orang datang pasti ingin melihat dan mengucapkan selamat pada pasangan pengantin baru tersebut. Pelan, Cila hanya mengangguk menanggapi ucapan ibunya. Ingat, jangan mau kalau diajak enggak-enggak sama dia. Tunjuk Mama Yanita pada Albert dengan ekor matanya. Dengan senyum malu-malu, Cila menjawab. Enggak apa-apa Mama Yanita, Cila juga seneng kok, kalau diajak enggak-enggak sama kakak. Mendengar itu, Albert tersenyum penuh kemenangan, sambil mengacungkan jari jempolnya, ia berkedip nakel, sedangkan Mama Yanita dan Sarah menghela nafas panjang, kompak geleng-geleng kepala. Hah, kalian berdua ini memang cocok, yang satu suka semena-mena, yang satu penurut gak ada duanya. Lanjut ke bab 33.